Komunikasi adalah cara utama agar kita terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah organisasi. Nah, komunikasi bisa melalui percakapan tatap muka langsung, bisa dalam email dan juga di dalam media sosial. Cara kita berkomunikasi terus berkembang, terutama pada saat pandemi COVID-19. Dulu berkomunikasi dengan rekan kerja berarti kita berkumpul di meja rapat. Namun, apakah komunikasi itu sendiri menjadi lebih efektif dan efisien di era organisasi modern saat ini? Komunikasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dan hubungan antar karyawan. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi di tempat kerja, lalu pentingnya komunikasi, serta contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan kerja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yopi Sapita, NIM 23101062, Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pernah nggak sih di tempat kerja kita salah paham hanya karena komunikasi yang kurang jelas? Karena komunikasi yang diberikan kurang jelas, maka muncul banyak konflik. Itulah kenapa komunikasi di tempat kerja sangat penting. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pemerintah antara atasan dan karyawan atau sesama rekan kerja agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi bisa secara lisan, tertulis, dan nonverbal. Komunikasi lisan, percakapan virtual, tatap muka, atau diskusi, bahkan rapat yang kita lakukan dengan orang lain. Komunikasi tertulis bisa melalui email atau pesan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah pesan tanpa kata. Komunikasi nonverbal bisa melalui bahasa tubuh, gerakan, kontak dan sentuhan, bahkan ruang fisik dan waktu. Lalu, apa sih hambatan komunikasi? Nah, salah satu hambatan komunikasi adalah kelebihan informasi, menyebabkan hilangnya informasi dan komunikasi yang kurang efektif. Hambatan selanjutnya adalah kecemasan komunikasi. Mereka yang sulit untuk berbicara dengan orang lain atau menjadi sangat cemas. Nah, yang ketiga adalah situasi krisis. Komunikasi yang baik membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Sebaliknya nih, jika komunikasi yang buruk bisa menyebabkan konflik, kesalahan kerja, dan menurunkan kinerja karyawan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak smartphone pada kesejahteraan. Smartphone telah memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan kolega dan melakukan pekerjaan relasional dari hampir di mana saja. Namun, dengan peningkatan keterhubungan ini, datanglah ancaman yang meningkat terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Technoference adalah cara di mana teknologi lebih mengganggu daripada membantu kehidupan kita. Penggunaan smartphone larut malam yang menyebabkan karyawan memulai hari kerja sudah terkuras dan kurang terlibat karena mengganggu tidur mereka. Nah, selanjutnya media sosial di tempat kerja. Nah, setelah kita mengetahui dampak smartphone, di sini saya akan menjelaskan media sosial di tempat kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, koneksi dan kolaborasi. Bisnis menemukan media sosial untuk menemukan tren baru, terhubung dengan audiens yang ada, menjangkau audiens yang baru, dan membangun merek mereka. Yang kedua, enterprise social software. Banyak organisasi yang telah mengembangkan aplikasi jaring sosial internal mereka sendiri untuk mendorong karyawan berkolaborasi dan meningkatkan pelatihan. Lalu yang ketiga, kepribadian via media sosial. Media sosial menyediakan panggung di mana sifat kepribadian terwujud. Orang dapat secara andal mendeteksi Big Five personality factor melalui postingan. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi lintas budaya. Komunikasi efektif sulit dalam kondisi terbaik. Komunikasi lintas budaya yang efektif tidak berbeda dan mengalami tantangan uniknya sendiri yang berasal dari nilai, tradisi, dan kepercayaan yang berbeda dari seluruh orang. Lintas budaya terbagi menjadi 2, yaitu konteks budaya tinggi dan konteks budaya rendah. Konteks budaya tinggi seperti Jepang, Kenya, dan India sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan halus dalam berkomunikasi. Konteks budaya yang rendah seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang bergantung pada kata-kata yang diucapkan dan ditulis untuk menyampaikan makna. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus tentang komunikasi di tempat kerja, yaitu Gen Z yang dipecat karena menggunakan bahasa kasual di kantor.
Ada salah satu karyawan termuda yang bernama Ana yang bekerja di Departemen Seni. Ana lulus kuliah pada tahun 2022. Ana menjadi karyawan termuda di dalam timnya selama 1 dekade terakhir. Tidak peduli dengan perbedaan usia, Ana lulus dengan nilai terbaik di angkatannya. Sebagian besar dari mereka menganggap Ana dengan positif, tetapi ada satu catatan dari atasannya yang mengatakan bahwa Ana ini terlalu menggunakan bahasa yang sangat santai dan sikap informalnya merusak kredibilitasnya. Tetapi Ana menepis pendapat tersebut. Namun setelah 4 bulan bekerja, Ana dipecat karena manajernya mengatakan bahwa Ana ini kurang profesional. Nah, itulah contoh kasus komunikasi di tempat kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi di tempat kerja menjadi sangat penting demi kelancaran pekerjaan. Dengan komunikasi yang jelas dan efektif, suasana kerja akan menjadi lebih harmonis dan produktif. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bahwa pentingnya komunikasi di tempat kerja. Saya Yopi Sapita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.